Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian pasti bertanya-tanya, siapa sih ini? Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, alangkah baiknya sebelum ke pelajaran, Bapak akan memperkenalkan dulu kepada kalian karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Anak-anakku yang soleh dan solehah, nama Bapak adalah Farlin Ginanjar. Siapa? Farlin Ginanjar. Ya, Farlin Ginanjar. Bapak adalah guru PAI baru di SDN Sedari 1 ya. Nanti yang akan mengajar PAI Bapak, oke? Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca doa terlebih dahulu, kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 8 dengan tema indahnya berakhlak terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan di sini ada perintah ayo tadarus. Berwudulah terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan tadarus Al-Quran selama 10 menit sebelum memulai pelajaran. Jadi nanti kalau kita berkesempatan untuk sekolah lagi, untuk kembali ke sekolah atau belajar di dalam kelas, nanti kita sama-sama berwudu ya. Sama-sama berwudu, kita datang ke tempat wudu, kemudian berwudu. Setelah berwudu, kita akan tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran selama 10 menit sebelum memulai pelajaran. Variasinya banyak ya kalau membaca Al-Quran. Kita serentak sama-sama, contohnya membaca surat-surat pendek, atau kita membaca Asmaul Husna sebelum memulai pelajaran. Baiklah anak-anakku, sebelum ke materi indahnya berakhlak terpuji, mari kita perhatikan. Di sini ada gambar Bapak Guru dan 2 orang siswa dan 1 orang siswi. Kira-kira coba perhatikan, kira-kira ini gambarnya lagi apa? Nah, ada murid-murid yang sedang antri ya. Sedang antri untuk mencium tangan Bapak Guru, mencium tangan Bapak Guru. Nah, di sini di dalam gambar ini cerminan atau praktek dari akhlak terpuji, akhlak yang baik. Yang mana akhlak yang baiknya? Yaitu menghormati Bapak Guru dengan cara mencium tangannya. Mencium tangan Bapak Guru atau Ibu Guru merupakan salah satu sikap terpuji. Nah, di sini ada ya, Bapak Guru sedang dicium tangannya. Begitu juga kalau kalian sedang berada di rumah, mau berangkat sekolah, biasakan terlebih dahulu mencium tangan ibu bapak kalian supaya ibu bapak kalian mendoakan kalian menjadi anak yang soleh. Akhlak merupakan perilaku atau perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari
sebagai gambaran dari keimanan. Jadi akhlak itu merupakan gambaran keimanan seseorang. Orang yang beriman itu pasti mempunyai akhlak yang baik. Ingat, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Salah satunya yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu atau sikap kita itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Ada juga hadis yang menyebutkan inna min khiyarikum ahsanukum khuluqa, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik atau akhlak yang baik. Orang yang imannya sempurna akan menunjukkan akhlaknya baik. Sedangkan orang yang tidak sempurna imannya maka akan terlihat dari akhlaknya yang kurang baik pula. Jadi sikap atau akhlak itu adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Akhlak terdiri atas akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ingat, akhlak itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan akhlak mahmudah dan ada yang disebut dengan akhlak majmumah. Akhlak mahmudah disebut dengan akhlakul karimah atau perilaku terpuji, yang berarti perbuatan yang baik. Kalau kira-kira itu perbuatannya baik untuk kita, baik untuk orang lain, baik untuk lingkungan sekitar, maka itu termasuk akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Sebaliknya, ada juga yang disebut dengan akhlak majmumah. Akhlak majmumah disebut juga dengan perilaku tercela atau perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang kurang sopan, perbuatan yang mendapatkan dosa. Itu merupakan akhlakul majmumah atau akhlak yang baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa contoh akhlak mahmudah atau perilaku terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jauh-jauh dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebutkan akhlak apa saja sih, akhlak yang baik apa saja sih yang ada di lingkungan sekolah yang sering kita lakukan. Coba contoh akhlak yang baik atau contoh perilaku yang baik di sekolah itu diantaranya apa? Yang pertama, jangan jauh-jauh. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh akhlak yang baik. Merupakan contoh akhlak mahmudah. Apalagi coba? Berkata yang baik dan sopan. Berkata yang baik kepada teman, berkata yang baik dan sopan kepada bapak dan ibu guru itu merupakan akhlak yang baik. Terus apalagi diantaranya? Diantaranya yaitu menolong teman yang sedang membutuhkan. Itu juga merupakan contoh akhlak yang baik. Tugas kalian nanti tulis di buku latihan PAI atau tulis di buku tulis, sebutkan atau tulislah masing-masing 10 contoh akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya
Yang pertama yaitu tulis 10 contoh akhlak yang baik dan 10 contoh akhlak yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas pertama. Baiklah anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan ke submateri yang pertama, yaitu berbaik sangka. Kira-kira berbaik sangka itu termasuk akhlak yang baik apa akhlak yang buruk? Apa coba? Berbaik sangka itu merupakan akhlak yang baik atau disebut akhlak apa? Akhlak mahmudah atau disebut dengan akhlak apa? Akhlakul karimah. Ya, berbaik sangka merupakan akhlak yang baik. Berbaik sangka atau berprasangka baik sering disebut dengan istilah berpikir positif atau positive thinking. Pernah mendengar kata-kata positive thinking? Pasti pernah mendengar ya. Nah, positive thinking itu adalah berbaik sangka kepada orang lain. Maksudnya adalah memandang atau menyikapi segala sesuatu itu secara baik. Jadi secara tidak maaf. Jadi jangan memandang orang lain itu dengan cara yang buruk. Kita harus memandang orang atau memandang sesuatu itu secara baik. Atau kita berpikir yang baik-baik kepada Allah. Jangan ketika kita mendapatkan musibah kita berpikir bahwa Allah itu benci kepada kita. Tetap kita harus berprasangka baik. Contohnya, ketika kita melihat dan berkenalan dengan seseorang, kita harus mengedepankan pikiran yang positif, serta menilai seseorang tersebut dengan penilaian yang baik tanpa ada kecurigaan tentang keburukannya. Jadi kalau kita kenalan kepada orang lain atau orang yang baru kenal itu, kita harus bisa berprasangka baik terhadap orang tersebut. Istilah berbaik sangka di dalam agama Islam disebut dengan istilah husnuzon. Husnuzon itu adalah berbaik sangka. Sikap ini sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebalikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sikap buruk sangka kepada orang lain atau dikenal dengan istilah suudzon. Pernah mendengar kata-kata suudzon? Suudzon itu adalah berburuk sangka. Beda dengan husnuzon. Kalau husnuzon itu adalah berbaik sangka nih, yang ini husnuzon. Berbaik sangka, kebalikannya suudzon. Suudzon itu kebalikannya, yaitu berburuk sangka, selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yabtam ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Mengapa kita harus berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang lain? Hal ini kita lakukan karena sesungguhnya orang lain seringkali tidak seburuk apa yang kita kira. Bahkan sebaliknya, kadangkala orang yang berpenampilan sederhana tetapi memiliki kelebihan dan kebaikan yang melebihi dari orang yang berpenampilan rapih dan terkesan mewah. Jadi intinya kita harus selalu mempunyai prasangka yang baik terhadap orang lain. Kita harus mempunyai sikap yang baik. Kita harus mempunyai akhlak yang baik atau akhlak mudah. Siapakah orang yang paling baik akhlaknya? Tiada lain dan tiada bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tugasnya, untuk tugas yang kedua, kalian tulis di buku tulis kalian Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang ini ya. Cari di Al-Quran. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Tulis Arabnya dan tulis terjemahannya. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama, tulis 10 sikap atau akhlak yang baik dan akhlak yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tulis Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mungkin cukup sekian dari Bapak untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak ucapkan jangan malas belajar walaupun kondisinya seperti ini. Tapi kalian harus tetap semangat. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.